Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Selamat siang teman-teman media yang saya hormati. Terima kasih telah memenuhi undangan kami hari ini. Ini sebetulnya yang saya order kepada Pak Zubaidi Rokib sebagai ketua LTN adalah press gathering yang kita mudah-mudahan bisa selenggarakan secara rutin yang akan menjadi wahana bagi PBNU untuk berikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait berbagai hal yang relevan dengan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Ini sebetulnya sesuatu yang ingin kita jalankan sejak awal dulu. Cuma kita pikir kalau kita lakukan yang begini ini di awal-awal dulu, paling-paling kita cuma akan bicara akan, kita akan begini, akan begitu, itu saya kira kurang enak kedengarannya. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita sudah bisa melaporkan kepada masyarakat hal-hal yang berhasil dicapai selama pergulatan kurang lebih 3 tahun sejak kepengurusan periode ini. Dan kebetulan sebentar lagi kita juga akan menggelar peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama. Saya kira sudah diketahui bahwa kami memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama ini dengan 2 kalender. Kalender Hijriah dan kalender Masehi. Menurut kalender Hijriah, hari lahir NU itu adalah 16 Rajab. Di NU didirikan bertanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Nah, tanggal Masehinya adalah 31 Januari. Didirikan 31 Januari 1926. Nah, maka kami selalu berusaha untuk membuat peringatan harlah itu secara tersambung antara 16 Rajab dan 31 Januari ini. Nah, kebetulan tahun ini 16 Rajab itu jatuh persis tanggal 16 Januari. Jadi ada 2 minggu jarak antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi ini, maka kami akan mulai nanti rangkaian kegiatan harlah itu dimulai dari 16 Rajab. Nah, mestinya berpuncak tanggal 31 Januari, tetapi karena satu dan lain hal, ada pertimbangan teknis dan lain-lain, maka kita extend, kita perpanjang sampai tanggal 5 Februari, insya Allah nanti sebagai puncak resepsinya. Nah, kegiatannya akan mengadres 2 agenda kemasyarakatan yang paling utama yang menjadi kiprah NU, menjadi domain dari khidmah Nahdlatul Ulama. Yang pertama menyangkut pendidikan dan yang kedua menyangkut masyarakat di tingkat akar rumput. Maka nanti kami akan
menggelar satu pertemuan yang bersifat nasional untuk membicarakan dan membuat perencanaan lebih konkret di samping evaluasi atas semua yang sudah berjalan menyangkut pendidikan dengan apa yang akan kami sebut sebagai Kongres Pendidikan Nasional NU. Karena NU ini punya sekian banyak model lembaga pendidikan dan ribuan, puluhan ribu satuan atau unit-unit lembaga pendidikan. Jadi mulai dari Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak yang jumlahnya ada 13.000, kemudian pesantren yang jumlahnya 26.000, kemudian madrasah dan sekolah untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah yang jumlahnya sekitar berapa? 10 ribuan, dan perguruan tinggi yang kita punya tidak kurang dari 300 perguruan tinggi di lingkungan NU. Nanti akan ada forum untuk mempertemukan stakeholders dari lembaga-lembaga pendidikan itu untuk melakukan evaluasi, membicarakan problematika dan menyusun langkah-langkah yang akan dijalankan ke depan. Yang kedua, dalam domain khidmah bagi masyarakat akar rumput, kami sudah meng-create satu wahana yang kami sebut dengan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Dan ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Kami membuat model untuk menempatkan kader-kader NU di dalam kiprah yang langsung berhubungan dengan masyarakat akar rumput, dalam hal ini dalam lokus keluarga. Karena kami berpandangan bahwa masalah-masalah masyarakat di tingkat akar rumput itu wadahnya ada di keluarga. Masalahnya muncul di keluarga dan bisa diadres melalui keluarga-keluarga itu. Nah, ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Kami membentuk satuan tugas sampai ke tingkat desa. Dan sekarang ini alhamdulillah kami telah berhasil menyelesaikan pembentukan satgas-satgas Gerakan Keluarga Maslahat NU ini sampai ke tingkat desa di 10 provinsi, yaitu di Jawa ini minus Jakarta ya, minus Jakarta, karena kami masih harus belajar banyak tentang masyarakat kota gitu. Kalau masyarakat pedesaan kami kira-kira sudah agak hafal lah. Jadi untuk Jawa ini semua sudah terbentuk sampai ke desa selain Jakarta. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten sudah. Kemudian Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Selatan, dan sekarang kita melangkah ke Sulawesi Selatan dan NTB, Sulawesi Selatan dan NTB. Nah, kami berharap bahwa ini bisa diperluas secara nasional ke semua provinsi. Nah, sementara ini dalam 2 tahun ini kami sudah berhasil membentuk di provinsi-provinsi yang saya sebut tadi, dan kegiatan sudah berjalan, sudah ada partisipan gerakan ini partisipan terdaftar tidak kurang dari 2 juta keluarga di seluruh Indonesia, lebih dari 2 juta keluarga. Saya kira hampir 2.500.000 keluarga ya. Ini sudah cukup banyak selama 2 tahun ini dengan berbagai macam kegiatan,
terkait dengan masalah-masalah keluarga itu sendiri, mulai dari parenting sampai dengan keuangan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, maka nanti kami juga akan menggelar satu klaster kegiatan dalam rangkaian Harlah ini. Jadi kalau menurut kalender Masehi ini nanti akan menjadi Harlah yang ke-102. Dari 1344 sampai 1446, jadi 102. Kalau kalender Masehi ini menjadi Harlah yang ke-99, 1926 ke 2025. Kami akan menggelar selain Kongres Pendidikan Nasional NU tadi, juga Kongres Keluarga Maslahat NU. Nah, itu nanti ada sejumlah kegiatan dalam rangka itu, ya, berupa set event, ya. Termasuk diantaranya adalah insya Allah kami akan menggelar Festival Keluarga Indonesia, insya Allah nanti. Nah, kemudian kita puncai dengan resepsi, ya, insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 5 Februari di Istora Senayan, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, ini sebetulnya adalah juga merupakan semacam etalase dari pergulatan NU selama periode kepengurusan ini, yaitu sejak awal 2022. Kita tahu Muktamar ke-34 di Lampung diselenggarakan akhir 2021 dan kepengurusan periode ini mulai bekerja awal 2022. Nah, dalam rentang 3 tahun ini kami mengerjakan 3 agenda utama yang keseluruhannya sebetulnya merupakan agenda konsolidasi organisasi. Kami menetapkan bahwa sebagai agenda utama yang harus mutlak kita kerjakan saat ini adalah konsolidasi organisasi karena 2 kepentingan. Pertama, karena NU sampai dewasa ini sebetulnya telah mewarisi 100 tahun kiprah dengan warisan yang luar biasa raksasa. Ya, kalau dilihat lembaga pendidikan yang sudah diinisiasi itu puluhan ribu seperti saya sebut tadi, belum lagi berbagai macam inisiatif pelayanan masyarakat yang lain seperti pelayanan kesehatan dan juga berbagai macam kreasi yang sudah dibuat dan dilembagakan sejauh ini. Luar biasa besar. Belum lagi kalau kita lihat tumbuhnya ukuran dari komunitas NU itu sendiri. Beberapa waktu terakhir ini dipublikasikan oleh berbagai lembaga survei tentang perkembangan secara statistik, ya, jumlah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai warga NU. NU itu sampai sekarang tidak punya keanggotaan terdaftar, jadi tidak ada pendaftaran anggota, tidak ada nomor induk dan sebagainya. Tapi di luar sana ada orang-orang yang entah karena alasan apa, kalau ditanya itu, kalau kita tanya apakah Anda Muslim, apakah Anda ikut organisasi NU atau Muhammadiyah atau Persis atau yang lain, itu yang menjawab NU
menurut survei-survei mutakhir, misalnya LSI tahun 2023 mengumumkan bahwa 56,9% penduduk mengaku sebagai orang NU. Itu luar biasa besar. Dan yang terakhir Alfara tahun 2024 mengumumkan hasil 57,6%. Penduduk ini luar biasa besar. Nah, semua ini tentu, semua warisan 100 tahun ini tentu harus dikonsolidasikan. Dan kita harus meningkatkan kualitas manajemen berbagai macam urusan keorganisasian ini sedemikian rupa sehingga kinerja organisasi Nahdlatul Ulama ini menjadi lebih baik sehingga lebih mampu mengadres konstituensi yang begitu luas, luar biasa luas, begitu besar. Yang kedua, karena kita masuk satu era dengan fenomena-fenomena baru yang unprecedented, yang baru kita temui sekarang dan harus segera kita antisipasi, harus kita respon dan kita antisipasi perkembangan ke depannya pasti akan semakin cepat. Misalnya revolusi teknologi informasi yang membuat generasi hari ini itu sangat terekspos oleh teknologi-teknologi informasi yang baru itu, dengan internet, dengan artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, ini harus direspon. Nah, semua itu tentu menuntut adanya konsolidasi yang betul-betul serius bagi keseluruhan pengelolaan organisasi Nahdlatul Ulama ini. Maka sejak awal kami menetapkan konsolidasi organisasi sebagai tulang punggung dari keseluruhan agenda dari kepengurusan periode ini. Nah, konsolidasi itu menyangkut 3 dimensi. Yang pertama, konsolidasi tata kelola, yaitu berarti kami harus merapikan berbagai hal menyangkut tata kelola organisasi, yaitu mekanisme-mekanisme, prosedur-prosedur, dan standar-standar dalam pelaksanaan tugas-tugas keorganisasian ini harus kami perbaiki sedemikian rupa sehingga kinerja organisasi bisa lebih terukur dan strategi untuk peningkatan kualitas kinerja itu sendiri bisa dilakukan secara lebih sistematis. Yang kedua adalah konsolidasi sumber daya, yang ini menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan organisasi. Pertama, untuk yang tadi sedikit kembali ke dimensi yang pertama, yaitu konsolidasi tata kelola. Alhamdulillah kami sekarang sudah berhasil menyelesaikan berbagai macam desain tata kelola organisasi yang kemudian berhasil kami lembagakan secara nasional. Yang bisa kita lihat sebagai hasilnya sekarang ini adalah bahwa berbagai macam proses keorganisasian bisa berlangsung dengan lebih tertib dan sangat meminimalisir kontroversi. Sampai sekarang di dalam berbagai macam perhelatan, permusyawaratan organisasi di semua tingkatan, ini kontroversi-kontroversi nyaris tidak muncul karena kita sudah punya desain mekanisme-mekanisme, standar-standar yang memudahkan
pembuatan keputusan pada saat ada perbedaan-perbedaan pandangan maupun perbedaan-perbedaan kepentingan. Sekarang juga bahwa di samping itu instrumen organisasi, lembaga-lembaga, satuan-satuan organisasi yang ada, baik kepengurusan maupun instrumen-instrumen yang lain seperti badan-badan otonom, ini menjadi lebih mapan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Misalnya sekarang pengurus-pengurus di tingkat wilayah atau provinsi dan pengurus-pengurus di tingkat cabang atau kabupaten kota, mereka menjadi lebih percaya diri, lebih confident, lebih settle, lebih mapan, dan tidak mudah diganggu oleh disrupsi yang dimunculkan dari luar struktur, karena standar-standar semuanya sangat jelas. Nah, kemudian konsolidasi sumber daya ini menyangkut dua hal, konsolidasi sumber daya manusia dan konsolidasi sumber daya pembiayaan organisasi. Nah, sumber daya manusia ini kita konsolidasikan melalui sistem pelatihan kader dan kepemimpinan secara berjenjang. Yang ini kemudian kita tempatkan, kita posisikan sebagai tulang punggung dari meritokrasi kepemimpinan di lingkungan NU. Kita punya kita desain tiga tingkat pelatihan kader dan kepemimpinan. Yang pertama, pelatihan dasar yang kita sebut dengan PDPKP NU atau pendidikan dasar kader penggerak NU, yang sekarang alhamdulillah telah berhasil kita jalankan setelah 2 tahun ini, karena kita butuh membuat persiapan konseptual sebelumnya, dan 2 tahun sudah berjalan, alhamdulillah kita sudah berhasil melaksanakan lebih dari 1000 kali pelatihan tingkat dasar ini di seluruh Indonesia, dan sudah meluluskan lebih dari 93.000 kader lulusan pelatihan tingkat dasar ini di seluruh Indonesia. Ini masih jauh dari target, karena kami menargetkan nantinya kalau sudah full throttle, ya, kalau sudah penuh ritmenya, kita berharap bisa melatih setiap tahunnya sekurang-kurangnya 150.000 kader untuk tingkat dasar ini. Dan kemudian untuk tingkat menengah, kita sudah melaksanakan dengan frekuensi yang cukup besar juga, tidak sebesar di tingkat dasar, tapi kita sudah berhasil meluluskan untuk pendidikan kepemimpinan tingkat menengah ini lebih dari 2.500 kader. Nah, untuk tingkat puncaknya, kami sekarang dalam proses untuk menetapkan desain pelatihannya yang akan kita sebut sebagai Akademi Kepemimpinan Nasional NU, dan insya Allah akan segera kita mulai pada bulan Juli yang akan datang, insya Allah. Ini akan kita rancang dengan materi-materi yang bukan hanya relevan secara domestik, jadi untuk dinamika dalam negeri saja, tapi juga relevan terkait dengan dinamika internasional, insya Allah. Kemudian, sebagai hasil dari konsolidasi sumber daya manusia ini, kita sekarang punya personil yang lebih berkualitas dengan kapasitas yang terukur standarnya untuk mengoperasikan organisasi ini di berbagai tingkatan. Sekarang misalnya untuk menjadi pengurus di tingkat kecamatan, ini kita syaratkan harus sudah lulus pelatihan dasar. Untuk menjadi pengurus di tingkat kabupaten, pengurus cabang, ya, kabupaten kota,
kita syaratkan harus lulus pelatihan menengah. Dan insya Allah 2 tahun lagi, insya Allah akan kita terapkan 2 tahun lagi syarat bahwa untuk menjadi pengurus di tingkat provinsi atau wilayah harus sudah lulus Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Nah, sekarang ini kita sudah melihat dinamika yang sudah berubah secara umum, hampir merata di seluruh Indonesia, karena personel-personel dari kepengurusan yang kita punya sekarang itu sudah memiliki standar kapasitas yang terukur. Kemudian dalam konsolidasi sumber daya pembiayaan, kita sudah menginisiasi berbagai macam usaha dan sudah mulai berjalan, sudah mulai menghasilkan revenue, sehingga alhamdulillah sebagian besar pembiayaan dari operasi organisasi dalam sekurang-kurangnya setahun terakhir ini sudah lebih banyak mengandalkan revenue yang dihasilkan melalui usaha-usaha yang kita lakukan, dan porsi dari donasi berbagai pihak ini sudah semakin berkurang. Alhamdulillah, ke depan kita harapkan usaha-usaha ini akan menghasilkan revenue yang lebih signifikan sehingga semua kebutuhan organisasi bisa dibiayai sendiri secara mandiri oleh NU. Nah, yang matra yang ketiga adalah konsolidasi agenda. Kita ingin membangun keseluruhan sistem kinerja organisasi ini sedemikian rupa sehingga agenda-agenda, program-program, kegiatan-kegiatan organisasi ini terkonsolidasi dari pusat sampai ke tingkat paling bawah, yaitu di tingkat desa. Nah, untuk itu kami sekarang telah berhasil menyusun dan menetapkan apa yang kami sebut sebagai rencana strategis nasional NU. Sudah, dan kemudian sekarang sudah mulai dijabarkan di berbagai provinsi menjadi rencana-rencana strategis di tingkat provinsi untuk kemudian sampai ke kabupaten kota dan seterusnya sampai menjadi kegiatan-kegiatan di tingkat akar rumput. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik sehingga sekarang semua pihak atau semua instrumen organisasi ini menjadi saling tahu dan saling mengerti apa yang dikerjakan oleh instrumen yang lain secara nasional, sehingga semua gerak organisasi ini bisa berlangsung secara lebih sinergis. Lebih-lebih setelah kami menerapkan platform digital sebagai wahana manajemen atau wahana pemrosesan berbagai macam urusan organisasi mulai dari pusat sampai ke daerah. Sekarang kami sudah punya satu platform digital untuk berbagai urusan administrasi organisasi mulai dari pusat di PBNU sampai ke tingkat kabupaten kota, cabang, alhamdulillah, yang kami sebut sebagai Dikdaya Persuratan. Dikdaya Persuratan itu singkatan dari digital, data, dan layanan untuk persuratan. Ini nanti lebih lanjut akan kami kembangkan menjadi platform digital untuk berbagai macam bentuk layanan masyarakat yang dikembangkan oleh NU. Ini akan menjadi alat yang memudahkan, yang akan menopang manajemen keorganisasian secara nasional sehingga semuanya menjadi terkonsolidasi, lebih koheren dengan kinerja yang lebih bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Nah, dengan semua yang telah kami kerjakan itu, komitmen dasar yang ingin kami tegakkan dalam hal ini adalah bahwa NU ini ingin hadir di tengah-tengah masyarakat untuk berkontribusi mengupayakan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan upaya ini
dan untuk itu ya, untuk berkontribusi itu NU menyediakan diri untuk bekerja sama dengan pihak manapun yang punya tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini kerjasama dengan pemerintah. Selama ini kami sudah menginisiasi sejumlah hal dalam kerjasama dengan pemerintah, termasuk dalam kegiatan gerakan keluarga maslahat NU ini, dan juga dengan berbagai macam pihak swasta, baik itu kalangan bisnis maupun NGO yang lain. Dan kami bisa katakan sekarang ini kami siap untuk berkontribusi. Saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa pasti pemerintah, siapapun pemimpinnya, membangun agenda-agenda untuk kemaslahatan rakyat, dan NU siap berkontribusi untuk ikut mendukung dan membantu upaya-upaya menghadirkan kemaslahatan itu. Nah, maka kami juga berharap bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini juga terbuka untuk kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, karena insya Allah kami bisa memberikan kontribusi yang cukup bermakna, terutama dengan instrumen keorganisasian yang sudah berhasil kami bangun secara luas dan menyebar di seluruh Indonesia, dan semuanya terkonsolidasi sehingga bisa digerakkan dengan lebih mudah untuk menghantarkan agenda-agenda kemaslahatan yang dibangun itu, sehingga sungguh-sungguh bisa mencapai dan dirasakan manfaat nyatanya oleh masyarakat di tingkat bawah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai informasi umum, dan silakan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.